Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Para mahasiswa semester 2 jurusan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional Jakarta yang kami sayangin. Pada pertemuan yang kelima ini, perkuliahan teori sastra akan membahas tentang hubungan antara sastra dan kenyataan. Mengapa hal ini perlu diuraikan? Karena sastra tanpa ada kenyataan, tanpa ada realitas, tidak akan mungkin ditulis karya sastra itu sendiri. Baiklah, kita jabarkan tentang sastra dan kenyataan. Yang pertama akan kita bicarakan tentang teori sastra mimesis. Mimesis merupakan salah satu wacana yang ditinggalkan Plato dan Aristoteles sejak masa keemasan filsafat Yunani kuno. Hingga pada akhirnya M.H. Abrams memasukkannya menjadi salah satu pendekatan utama untuk menganalisis, menelaah, mengkritisi sastra. Selain pendekatan ekspresif, pragmatik, dan objektif, mimesis merupakan induk dari pendekatan sosiologi sastra, yang darinya dilahirkan puluhan metode kritik sastra yang lain. Mimesis berasal dari bahasa Yunani yang berarti tiruan atau imitasi. Dalam hubungannya dengan teori sastra, mimesis diartikan sebagai pendekatan yang dalam mengkaji atau menelaah karya sastra selalu berupaya untuk mengaitkan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Jadi, kritik sastra mimesis memandang bahwa karya sastra itu sebagai tiruan dan aspek-aspek alam, pencerminan atau penggambaran yang disebut juga dengan representasi tentang dunia dan kehidupannya. Kriteria utama yang dikenakan pada karya sastra adalah kebenaran representasi. Di kebenarannya itu ditanda petik ya, pada objek-objek yang digambarkan atau yang hendaknya digambarkan. Mimesis itu sendiri merupakan imitasi, tiruan dari aspek-aspek yang ada di dalam semesta. Ada dua hal yang saling berkaitan dalam imitasinya, ya, yaitu sesuatu yang diimitasi, ya, alam semesta, kehidupan, karya sastra, dan imitasinya, tiruannya, karya sastra baru yang merupakan hasil saduran, disebut ciptaan kembali atau versi gubahan baru. Sejak zaman klasik, karya sastra hanya meniru dan meneladani ciptaan Tuhan, sehingga berada di bawah ciptaannya. Maka bermulalah keagungan pengarang ditonjolkan. Secara berangsur-angsur, pengarang dianggapnya sebagai manusia jenius, sebagai manusia super, dan mungkin mendapat tempat. Dan Aristoteles mengatakan, pengarang tidak sekadar meniru
sebagaimana dikatakan gurunya Plato. Akan tetapi, ciptaan Tuhan hanya sekadar tempat bertolak. Pengarang justru menciptakan kenyataan baru berdasarkan kenyataan objektif. Daya khayal dan kreativitas pengarang telah mampu menciptakan kenyataan yang lebih kurang terlepas dari kenyataan alami. Akhirnya sampai ke tahap yang paling lancang, yaitu dengan menyebutkan bahwa pengarang sebagai pencipta telah menyamai Tuhan. Nah, Tuhan tidak lagi dianggap sebagai yang maha pencipta. Pengarang dianggap sebagai pencipta kedua yang menciptakan karya dari kekosongan. Tanpa meniru ciptaan Tuhan, tanpa ada yang diteladani. Dengan demikian, mimesis adalah hak prerogatif Tuhan. Hanya Tuhan yang boleh membuat tiruan atau imitasi. Manusia adalah contoh paling konkret dari tiruan ini. Sebab, seperti tertulis dalam Genesis atau kitab Kejadian, kitabnya Nabi Musa itu ada yang pertama kitab Kejadian atau Genesis. Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan citranya. Citranya itu penggambaran dari dirinya. Mengutip dari Profesor Maneke Budiman, dalam pengertian mimesis yang dikedepankan Plato, Tuhan merupakan realitas tertinggi dan bersifat abstrak. Sementara realitas material yang indrawi adalah realitas sekunder, yang sesungguhnya merupakan imitasi dari yang ideal. Seni, termasuk tulisan, dipandang rendah nilainya karena merupakan tiruan dari tiruan. Sedangkan di dalam Perjanjian Lama, tulisan pertama-tama bukanlah suatu tiruan, melainkan merupakan sebuah tanda yang bersifat metronimis. Manusia melalui upayanya sendiri tidak mampu menghadirkan Tuhan dalam tulisan, kecuali atas kehendak dan perintah Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, ada larangan untuk mensakralkan atau menyembah segala sesuatu yang diciptakan manusia atau mengasumsikan kehadiran Tuhan dalam karya-karya ciptaan itu. Bahkan secara lebih tegas lagi, Tuhan melarang manusia untuk melakukan peniruan dalam bentuk apapun terhadap apapun yang ada di alam ini, kecuali sekali lagi atas perintahnya. Ini yang ditulis oleh Umar Yunus tahun 1981. Yang kedua akan kita bicarakan masalah hubungan antara fakta dan fiksi dalam sastra. Karena fakta atau kenyataan, kalau sastra fiksi itu adalah rekaan. Ya, bagaimana antara realitas, kenyataan dengan rekaan yang ada dalam karya sastra. Ini perlu juga kita jelaskan supaya Anda semua menjadi jelas pemahamannya membedakan dua hal itu. Fakta dan fiksi dalam dunia sastra ada dua lapangan yang berbeda. Pertama, apa yang disebut dalam bahasa Inggris facts, dan kedua fiction. Dalam bahasa Indonesia, kata facts menjadi fakta, yaitu kenyataan yang terjadi atau dianggap benar adanya. Fiksi adalah cerita
atau latar yang berasal dari imajinasi. Dengan kata lain, tidak secara ketat berdasarkan sejarah atau fakta. Fiksi bisa diekspresikan dalam beragam format, termasuk pertulisan, pertunjukan langsung, film, acara televisi, animasi, permainan video, dan permainan peran. Walaupun istilah fiksi ini awalnya lebih sering digunakan untuk bentuk sastra naratif atau sastra dalam bentuk cerita, termasuk novel, novela, cerita pendek, dan sandiwara. Fiksi biasanya digunakan dalam arti paling sempit untuk segala narasi sastra. Oleh karena itu, fakta dan fiksi seringkali dipahami secara serampangan. Akibatnya pemanaan atas keduanya terjerumus pada kekeliruan yang fatal. Tidak jarang pula fakta dianggap sebagai saudara kembar fiksi, dan fiksi diperlakukan sebagai adik kandung fakta. Sebuah kenyataan, segala sesuatu yang pernah ada atau peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya, itulah yang disebut fakta. Ia harus ada dan pernah terjadi. Jika kemudian ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, tidak pernah ada, dan peristiwa itu belum terjadi, maka fakta itu harus kita tolak. Fakta itu tidak benar. Dalam dunia sastra, perbedaan antara fakta dan fiksi seringkali berada dalam batas yang begitu tipis. Sebab tidak sedikit karya sastra yang secara sadar mencoba mengangkat fakta atau peristiwa-peristiwa faktual, sehingga ia tampak lebih dekat pada karya sejarah. Oleh karena itu, dalam beberapa hal, hakikat sastra sering dianggap tidak jauh berbeda dengan hakikat sejarah. Betapapun dunia dalam karya sastra tidak selalu mengangkat peristiwa masa lalu. Akan tetapi, mengingat karya sastra dan sejarah, keduanya bersumber dari peristiwa atau pengalaman masa lalu yang sudah terjadi. Maka karya sastra dan sejarah menempatkan dirinya sebagai karya yang merekam peristiwa. Ia lalu jadi sebuah dokumen atau catatan tentang seseorang, bangunan, peristiwa, ataupun yang berkaitan dengan masa lalu. Masalahnya begini, bahwa begitu karya itu selesai ditulis, seketika itu pula ia menjadi catatan mengenai peristiwa masa lalu. Ia menjadi sebuah dokumen tentang berbagai hal yang sudah terjadi. Karena catatan itu dilahirkan lewat proses panjang, pengamatan, perenungan, penghayatan, dan pengevaluasian pengarang atau sejarawan, maka ia kemudian menjadi sebuah rekaman gagasan pengarangnya yang juga menjadi bagian dari masa lalu itu. Mengingat dunia sastra dan karya sastra merupakan tiruan, mimesis tadi, atas peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, imitation of reality. Karya sastra merupakan dokumen yang mencatat realitas masa lalu menurut pengamatan, pencermatan, dan pemikiran subjektif pengarang.
Dalam hal ini, sebagaimana dikatakan oleh Umar Yunus tahun 1989, pengertian karya sastra sebagai refleksi realitas tidak sekadar melaporkan realitas itu sendiri, tetapi melaporkan realitas lebih menjadi pemikiran pengarangnya. Dengan demikian, realitas hadir untuk kepentingan pemikiran sendiri, termasuk juga realitas filsafat, psikologi, dan sosial atau catatan mengenai realitas yang oleh Luxemburg dan kawan-kawan disebut teks referensial. Sesuai dengan anggapan bahwa sebuah karya sastra adalah ciptaan pengarang yang tidak terlepas dari kreasi imajinatif, maka pandangan bahwa karya sastra sebagai dokumen realitas mesti dimaknai sebagai realitas yang telah mengalami proses pengendapan di dalam pemikiran pengarangnya. Dalam hal ini, pengalaman pengarang yang lebih melalui proses pengamatan, perenungan, penghayatan, dan penilaian itu kemudian dibaluri sedemikian rupa oleh kekuatan imajinasi. Hasilnya adalah refleksi realitas imajinatif. Baiklah, kalau kita bagankan perbedaan antara sastra dan sejarah, ini kita catat ada 12 perbedaannya, atau mungkin bisa lebih nanti diteliti satu persatu. Yang pertama, perbedaan antara sastra dan sejarah. Kalau sastra adalah merekam masa lalu, mencatat masa kini. Kalau sejarah sastra sama, merekam masa lalu, meramal masa depan. Bedanya itu, kalau sastra mencatat masa kini, kalau sejarah meramal masa depan. Yang kedua, sastra itu adalah merekonstruksi secara subjektif dari pengarangnya, penulisnya. Sementara sejarah itu merekonstruksi secara objektif, apa adanya. Tiga, menyusun struktur secara koheren. Kalau sejarah, menyusun secara kronologis. Kronologis itu dari urutan waktu ke waktu. Misalnya dari menit, jam, hari, bulan, tahun, abad, dan seterusnya. 4, peristiwa disampaikan sesuai dengan kebutuhan cerita. Itu untuk sastra. Kalau sejarah, peristiwa disajikan secara sistematis sesuai dengan prosedurnya. Ada prosedur penulis sejarah loh. Yang kelima, fakta dalam sastra bersifat fiksional. Jadi faktanya bersifat fiksi atau imajinasi. Sejarah, fakta dalam sejarah bersifat faktual. Ya apa adanya, realitasnya adanya seperti itu. 6, fakta tidak harus dapat diverifikasi. Jadi fakta kebenaran dalam sastra nggak ada. Misalnya di mana kuburan Siti Nurbaya tidak akan dicari, di mana ditemukan dalam dunia ini. Demikian juga kisah Malim Kundang hanya direka-reka saja di pantai Manis di Sumatera Barat sana. Tetapi sejarah, fakta harus dapat diverifikasi. Kapan terjadi, di mana, mengapa terjadi, dan seterusnya. 7, fakta berada dalam keadaan serba mungkin benar atau mungkin salah. Bisa benar, bisa salah. Misalnya, untuk menjawab banyak pengarang-pengarang yang diprotes kalau tidak dewa alam. Tidak bisa. Kalau sastra tidak bisa mungkin sekarang serba mungkin tadi. Sementara sejarah, fakta berada dalam suatu kemungkinan, benar atau salah. 8, memanfaatkan imajinasi secara maksimal untuk membangun koherensi dalam sastra. Sementara untuk sejarah, memanfaatkan imajinasi untuk menyusun peristiwa secara sistematik, koheren, dan logis. 9, mengangkat peristiwa individual
dalam sastra. Kalau dalam sejarah, mengangkat peristiwa besar. Peristiwa individual itu yang berdampak massal atau berpengaruh besar. Seperti tokoh Gajah Mada misalnya. Pengaruh diri sendiri, pengaruh besar terhadap Nusantara. Terlihat di sana. Bung Karno dan seterusnya dalam sejarah. Tapi kalau dalam sastra tidak ada. Misalnya menceritakan tentang tokoh Siti Nurbaya, ya individual sifatnya. Tidak ada kolektivitas. 10. Pemaknaan di balik peristiwa. Ada peristiwa itu diberi makna dalam sastra. Tapi dalam dalam sejarah, pemaknaan di balik peristiwa dan dampak pengaruh bagi masyarakat. 11. Multi-interpretasi. Jadi multi tafsir dalam sastra itu. Kalau sejarah, mono interpretasi atau tafsir tunggal. 12. Bahasa dalam sastra bersifat konotatif. Konotatif itu ada makna sertaan di dalamnya, sehingga bersifat implisit. Implisit itu tersirat. Sementara sejarah bahasanya konotatif, denotatif. Denotatif itu lugas apa adanya. Eksplisit itu tersurat. Kalau yang implisit tersirat, kalau eksplisit tersurat. Itu perbedaan antara sastra dan sejarah. Bisa membedakan antara fakta dan fiksi dalam sastra. Berikutnya bagian yang ketiga akan kita bicarakan tentang hubungan sastra sebagai cermin masyarakat. Karena sastra itu ditulis untuk mencerminkan kehidupan masyarakat. Baik kehidupan masa lalu, masa sekarang yang dilalui saat ini, kemudian juga masa yang akan datang. Misalnya ada sastra-sastra yang bersifat imajiner, itu bisa diceritakan tentang sastra tentang masa depan. Apa itu sastra sebagai cermin masyarakat? Baiklah, kita sampaikan paparannya sebagai berikut. Sastra dan realitas sosial masyarakat menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena sastra diproduksi dan didistribusikan dari berbagai perubahan realitas tersebut. Realitas pada sastra merupakan suatu cara pandang penciptaannya dalam melakukan pengingkaran atau penelusuran atas realitas sosial yang melingkupi kehidupannya. Dengan demikian, sastra merupakan potret sosial yang menyajikan kembali realitas masyarakat yang pernah terjadi dengan cara yang khas, sesuai dengan penafsiran dan ideologi pengarangnya. Menurut Soemarjo, pengarang adalah anggota salah satu masyarakat manusia. Ia hidup dan berrelasi atau berhubungan dengan orang-orang lain di sekitarnya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau terjadi interaksi dan interrelasi antara pengarang dengan masyarakatnya melalui karya sastra. Selalu dapat ditarik sifat relasi antara karya sastra dengan masyarakat di mana pengarang itu hidup di lingkungan tempat tinggalnya di dunia. Kesusastraan yang berkembang di dalam masyarakat jelata, misalnya kaum buruh, mustahil akan punya peranan penting dalam kehidupan golongan masyarakat lain, golongan di atasnya. Sebaliknya, karya sastra yang dibaca oleh golongan pejabat-pejabat tinggi pemerintahan akan cukup besar peranannya terhadap golongan-golongan masyarakat lainnya. Menurut Sapardi Djoko Damono, sastra menampilkan gambaran kehidupan, dan kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial. Dalam pengertian ini,
kehidupan mencakup hubungan antara masyarakat dengan orang perseorang, antara masyarakat dengan sekumpulan manusia secara kolektif, dan antara masyarakat dengan peristiwa yang terjadi dalam batin seseorang. Yang sering menjadi bahan sastra adalah pantulan hubungan seseorang dengan orang lain atau masyarakat. Oleh karena itu, karya sastra bukan semata-mata gejala individual, tetapi juga gejala sosial. Karena tujuan sosiologi sastra adalah untuk mendapatkan gambaran yang lengkap, utuh, dan menyeluruh tentang hubungan timbal balik antara sastrawan, karya sastra, dan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap karya sastra akan menampilkan persoalan-persoalan yang berkembang dalam masyarakat. Apabila seseorang pengarang peka terhadap lingkungannya, semakin besar kemungkinan karya sastra mencerminkan masyarakatnya. Novel sebagai genre sastra, genre sastra, mempunyai peran sebagai salah satu wadah mengungkapkan masalah sosial karena mempunyai sifat imajinatif, lengkap, bulat, dan singkat. Sastra sebagai cermin masyarakat sebenarnya erat kaitannya dengan kedudukan pengarang sebagai anggota masyarakat. Sehingga secara langsung atau tidak langsung, daya imajinasinya dipengaruhi oleh pengalaman manusiawi dalam lingkungan hidupnya. Pengarang hidup dan berelasi dengan orang lain di dalam komunitas masyarakat. Tidaklah heran apabila terjadi interaksi dan interrelasi antara pengarang dan masyarakat. Pendekatan umum dilakukan terhadap hubungan sastra dan masyarakat adalah mempelajari sastra sebagai dokumen sosial, sebagai potret kenyataan sosial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan suatu gambaran atau cerminan dari sekian kisah kehidupan sosial yang diendapkan melalui pengalaman batin dan diolah oleh pengarang melalui daya imajinasinya, sehingga menghasilkan sebuah karya sastra yang menarik. Pada subbagian yang keempat akan kita bicara tentang sosiologi sastra. Bersama kalau cerminan sastra masyarakat tersebut adalah fakta atau daya pemahaman pengetahuannya. Kemudian kalau sosiologi sastra adalah ilmunya yang untuk penerapan di dalam karya sastra itu sendiri. Sosiologi sastra berasal dari kata sosiologi dan sastra. Sosiologi berasal dari akar kata sosio, dalam bahasa Yunani, sosios, berarti bersama-sama, bersatu, kawan, teman. Dan kata logi dalam bahasa Yunani logos berarti sabda, perkataan, perumpamaan, atau ilmu. Perkembangan berikutnya mengalami perubahan makna. Sosio atau sosius berarti masyarakat. Logi atau logos berarti ilmu. Jadi, sosiologi sastra berarti ilmu mengenai asal-usul dan pertumbuhan atau evolusi masyarakat. Ilmu pengetahuan yang mempelajari keseluruhan jaringan hubungan antar manusia dalam masyarakat. Sifatnya umum, rasional, dan empiris. Sementara itu, kata sastra yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang kedua, dari akar kata sas, bahasa Sanskerta,
berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk, dan instruksi. Akhirantra berarti alat atau sarana. Jadi, sastra berarti kumpulan alat untuk mengajar. Buku petunjuk atau buku pelajaran yang baik. Dengan demikian, sosiologi sastra berarti pemahaman totalitas karya yang disertai dengan aspek-aspek kemasyarakatan yang terkandung di dalamnya. Menurut Sapardi Djoko Damono, sosiologi sastra adalah pendekatan terhadap sastra yang mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan. Pendapat lain diutarakan oleh Atarsemi, sosiologi sastra adalah suatu telaah sosiologis terhadap suatu karya sastra. Telaah sosiologis ini mempunyai 3 klasifikasi seperti yang diungkapkan oleh Rene Wellek dan Austin Warren dalam Semi sebagai berikut. Yang pertama adalah sosiologi pengarang, yakni yang mempermasalahkan tentang status sosial, ideologi, politik, dan lain-lain yang menyangkut diri pengarang. Yang kedua, sosiologi karya sastra, yakni mempermasalahkan tentang suatu karya sastra yang menjadi pokok telaah adalah tentang apa yang tersirat dalam karya sastra tersebut dan apa tujuan atau amanat yang hendak disampaikan. Dan yang ketiga, sosiologi sastra yang memasalahkan tentang pembaca dan pengaruh sosialnya terhadap masyarakat. Dari klasifikasi di atas dapat diperoleh gambaran bahwa sosiologi sastra yang merupakan pendekatan terhadap sastra dengan mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan, beragam dan rumit, yang menyangkut tentang pengarang, karyanya, serta pembacanya. Jadi, studi sosiologi didasarkan atas pengertian bahwa setiap fakta budaya lahir dan berkembang dalam kondisi sosio-historis tertentu. Sistem produksi karya sastra dihasilkan melalui antarhubungan bermakna, dalam hal ini subjek kreator dengan masyarakat. Analisis sosiologi sastra tidak bermaksud untuk melegitimasikan hakikat, fakta ke dalam dunia imajinasi. Tujuan sosiologi sastra adalah meningkatkan pemahaman terhadap sastra dalam kaitannya dengan masyarakat. Menjelaskan bahwa rekaan tidak berlawanan dengan kenyataan. Karya sastra bukan semata-mata gejala individual, tetapi juga gejala sosial. Menurut Kuttaratna, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan bahwa sastra memiliki kaitan erat dengan masyarakat. Antara lain, 1. Karya sastra ditulis sastrawan, diceritakan oleh tukang cerita, disalin oleh penyalin, ketiga subjek tersebut adalah anggota masyarakat. 2. Karya sastra hidup dalam masyarakat, menyerap aspek-aspek kehidupan yang terjadi dalam masyarakat, pada gilirannya juga difungsikan oleh masyarakat. 3. Medium karya sastra, baik lisan maupun tulisan, dipinjam melalui kompetensi masyarakat. Dengan sendirinya telah mengandung masalah-masalah kemasyarakatan. Berbeda dengan ilmu pengetahuan, agama, adat istiadat, dan tradisi yang lain, dalam karya sastra terkandung estetika, etika, bahkan juga logika. Dan 5, masyarakat jelas berkepentingan terhadap ketiga aspek tersebut. Sama dengan masyarakat, karya sastra adalah hakikat intersubjektivitas. Masyarakat menemukan citra dirinya
dalam suatu karya sastra. Baiklah, pada sesi yang kelima ini, dalam pertemuan yang keempat, Anda harus melaksanakan latihan atau tugas. Latihan tugas yang terstruktur ini ada beberapa yang harus Anda jawab dan Anda harus selesaikan. Ingat, Anda harus menjawabnya sendiri. Jangan saling diskusi, saling sama, saling sontek, atau saling mengcopy paste, menyalin dari beberapa tulisan yang ada. Dan pertanyaan ini, persoalan ini harus sesuai dengan apa yang diperkuliahkan. Jangan hanya mengimajinasikan sendiri, meskipun ini pelajaran tentang imajinasi sastra itu sendiri. Ada 5 pertanyaan atau persoalan yang Anda harus selesaikan. Yang pertama, mengapa Plato menganggap rendah dan hina sastrawan daripada tukang kayu? Sementara itu, Aristoteles justru menganggap sastrawan lebih mulia dan terhormat daripada tukang kayu. Jelaskan jawaban Anda. Dengan pernyataan bahwa yang mempunyai hak prerogatif membuat tiruan adalah Tuhan, apakah manusia tidak boleh atau tidak berhak membuat mimesis atau tiruan alam? Itu pertanyaan yang kedua. Maka jelaskan jawaban Anda atas pertanyaan kedua itu. Pertanyaan ketiga, mengapa pada umumnya fakta, kenyataan, dan fiksi rekaan dalam sastra dipahami secara serampangan? Bagaimana pula pemahaman fakta ada dalam fiksi dan fiksi ada dalam fakta? Jelaskan jawaban Anda. Pertanyaan keempat, apakah selalu sastra sebagai cermin masyarakat? Apabila jawaban Anda ya, mengapa demikian? Sebaliknya, apabila jawaban Anda tidak, mengapa pula demikian? Jelaskan jawaban Anda. Pertanyaan yang terakhir atau yang kelima, mengapa induk dari semua pendekatan sosiologi sastra adalah mimesis? Sebenarnya ada berapa jenis pendekatan sosiologi sastra itu? Jelaskan jawaban Anda. Baiklah para mahasiswa semuanya, pertemuan kita yang kelima ini kita akhiri sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.